Kebaktian kita berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat sekalian, pada hari ini kita kembali bersekutu, berbakti. Kita akan belajar bagaimana bersiap menabur yang menjadi tema kita pada hari Minggu ini. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari jemaat sekalian, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kami yang Tuhan telah kerjakan di hari-hari yang lalu. Dalam setiap situasi apapun yang kami alami hari demi hari. Ada suka dan duka, ada tawa dan tangis, ada kesedihan dan kegembiraan, ada keberhasilan maupun kegagalan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan ada dan berkarya dalam setiap detik perjuangan hidup kami. Tuhan, hari ini kami datang memohon ampun kepadamu. Karena seringkali ketika kami mengalami duka cita, kami mengalami kegagalan, kesedihan, penderitaan, keputusasaan, seringkali kami meragukan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan ketika kami mengalami sukacita, kegembiraan, keberhasilan, kami seringkali lupa dengan Tuhan. Dan ampunilah Tuhan juga atas segala sikap, tindakan, perbuatan kami yang menyakitkan hati sesama kami, yang menyakitkan hati suami, istri, anak, orang tua dan sesama kami, bahkan menyakitkan hati Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun. Kami menabur yang tidak baik. Kata-kata kami menyakitkan, sikap tindakan kami mendukakan Tuhan dan orang lain. Tuhan, ampuni kami. Kami gagal menjadi murid-Mu yang setia. Gagal menjadi murid-Mu yang meneladan kepada karakter Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengampuni kami. Terimalah Tuhan doa pengakuan dosa kami. Kuduskan kami. Layakan kami beribadah pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersuka cita
Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman itu boleh menguatkan kami, bahkan menegur kami untuk dapat melakukan tugas panggilan kami sebagai murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Agar kami boleh melakukan tugas panggilan-Mu, melanjutkan tugas-Mu di tengah-tengah dunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan menolong kami, yang menyampaikan maupun yang mendengar, kiranya boleh menjadi kekuatan buat kami dan boleh menolong kami mengerti dengan jelas akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9 dan ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, tema kita hari ini adalah bersiap menabur. Bacaan Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, ayat 18 sampai 23, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur, ayat 1 sampai ayat 9. Dan arti perumpamaan itu ayat 18 sampai 23. Coba sekilas kita bahas perumpamaan ini. Penabur adalah Yesus sendiri. Apa tindakan Yesus? Dia keluar untuk menabur.
Dia menabur kemana-mana dan tanpa melihat tanahnya. Ia tahu ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang penuh dengan semak duri, tetapi dia tahu ada tanah yang baik, tanah yang subur. Yesus sebagai penabur, dia tidak memilih hanya tanah yang subur, tapi semua tanah dia pilih, dia tabur. Walaupun kenyataan ada benih yang jatuh sia-sia, tetapi penabur ini tidak peduli. Dia berani ambil resiko, dia tidak marah, dia tidak gelisah, dia tidak kecewa atas kegagalan menabur benih itu. Yang penting dia menabur di semua tanah, karena dia yakin ada tanah yang baik. Jadi keluarlah Yesus ke dalam dunia menabur. Adalah resiko besar dari cinta kasih Allah untuk semua orang mendapatkan Injil Kerajaan Surga. Dia tahu tidak semua akan bertobat atau mendengarkan dia, tetapi tetap melakukannya. Dia terus menabur karena ada tanah yang subur, orang-orang yang akan menerima firman Tuhan. Ada orang-orang yang akan percaya kepada firman Tuhan, akan menghasilkan buah yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Nah saudara-saudara, setelah Yesus mengungkapkan perumpamaan itu, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dari Matius pasal 13? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Setelah dia memberikan perumpamaan, dia menyampaikan kalimat penting bagi murid-muridnya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa artinya, saudara-saudara? Mendengar itu punya arti melihat, mengerti, memahami, atau menanggapi. Mengerti, melihat, menanggapi, bukan sekedar mengerti dalam kondisi intelektual, tetapi juga rohani dan spiritual. Mengerti secara mendalam. Dia melihat, dia mendengar, dia melihat, dia mengerti dengan baik, dan dia menanggapinya. Bukan hanya secara intelektual, tetapi secara hati dan rohani. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Para murid diajak mendengar dalam arti mengerti firman Tuhan. Dia melihat kenyataan, dia memahami dan menanggapi bukan hanya secara intelektual, tapi spiritual. Yang berbuah dan merupakan tuntutan bagi para murid yang menyertai dia. Jadi saudara-saudara, secara hakiki para murid diminta untuk mendengar firman Tuhan dalam arti melihat dengan baik firman Tuhan, mengerti, memahami dan menanggapi firman Tuhan bukan hanya dengan otaknya tetapi juga dengan hatinya sehingga berwujud dalam tindakan dan perbuatan. Itu yang dikatakan Yesus kepada muridnya dan harus menanggapi itu. Dan perumpamaan ini sekarang disampaikan kepada kita. Warga kerajaan Allah. Hari ini Yesus berbicara kepada kita yang mengaku anak-anak Allah. Yang mengaku orang Kristen, yang mengaku umat Allah, dan yang mengaku murid Kristus. Dan dia berkata kepada kita, engkau adalah penabur yang meneruskan tugasku, engkau adalah muridku yang harus mendengar dan mengerti, memahami, menanggapi, dan mewartakan Injil itu. Harus menabur Injil itu. Dan engkau yang mengaku umatku, yang mengaku muridku, yang mengaku anak Allah, yang mengaku orang Kristen, harus meneruskan tugas itu di tengah-tengah dunia. Apa syaratnya menjadi penabur? Pasti syaratnya adalah Anda harus menjadi murid Kristus, bukan orang Kristen. Apa bedanya orang Kristen dengan murid? Orang Kristen percaya kepada Tuhan, melakukan aktivitas, tapi belum tentu dia murid. Seorang penabur harus menjadi seorang murid Tuhan, bukan hanya orang Kristen. Murid di zaman Yesus punya 5 kriteria.
Yang pertama, murid itu memutuskan untuk mengikuti gurunya sampai kapanpun, dalam situasi apapun, sampai mati dia akan setia kepada Tuhan, kepada gurunya. Seorang murid selalu mengingat, mendalami, melakukan apa yang dikatakan oleh gurunya. Seorang murid selalu belajar meneladani bagaimana gurunya melayani dan bertindak. Seorang murid akan mengimitasikan hidup dan karakter gurunya dalam dirinya. Dan seorang murid akan mencari dan membesarkan murid-murid yang lain, agar mereka menjadi murid Tuhan dan bukan hanya orang Kristen. Kalau kita mengambil ciri dari murid di zaman Yesus ini, maka sebagai murid Tuhan saat ini, kita menabur atau menjadi penabur, dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan dengan 5 kriteria ini. Sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang mengaku orang Kristen, yang mengaku umat Allah, kita harus menjadi penabur dengan memiliki kesetiaan kepada Yesus sampai mati. Kita menabur bagi dunia kesetiaan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, situasi apapun, suka duka, tawa tangis, sakit sehat, keberhasilan dan kegagalan, terus setia sampai mati. Apapun yang terjadi, setia sampai mati. Itu membawa Injil kesetiaan. Sebagai penabur, kita harus terus belajar firman Tuhan. Terus belajar dan belajar supaya mengerti, supaya memahami, menanggapi dan melakukan firman Tuhan. Sebagai penabur kita harus memiliki pribadi yang melayani dengan rela berkorban. Seperti Yesus melayani, bukan dilayani. Dia memberi hidupnya untuk manusia yang berdosa. Dia melayani tanpa pilih-pilih. Sebagai penabur, kita harus memiliki karakter Kristus. Mengimitasikan hidup Yesus yang penuh kasih, yang rendah hati, yang mengampuni, yang melayani, yang berkorban dan sebagainya. Dan sebagai penabur kita selalu menabur, terus menabur supaya mencari dan membesarkan murid-murid yang lain supaya menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, kenapa kita harus meneruskan tugas Yesus sebagai penabur? Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, pergilah. Pergi bukan masuk. Pergilah ke dunia ini. Pergilah ke semua bangsa. Pergilah ke tengah-tengah dunia yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan Injil keselamatan. Pergi berarti keluar, bukan masuk. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tidak bisa ditawar-tawar. Kita harus pergi bersiap menabur sebagai murid Tuhan di tengah-tengah dunia melanjutkan tugas Yesus. Lalu pertanyaannya, dunia di tempat kita menabur seperti apa? Apakah kita yakin semua orang akan mendengar kita? Apakah semua orang akan percaya dengan kita? Mau tidak mau, murid Tuhan harus menabur. Sekalipun tanah yang kita akan taburi adalah tanah yang keras, pinggir jalan dikatakan ayat 4 dan ayat 19. Tanah yang keras dipakai untuk lalu lintas pejalan kaki atau kendaraan yang ditarik hewan. Bagian tanah ini tidak pernah dibajak sehingga keras dan kering. Mungkin benih yang jatuh di jalan itu tentu saja tidak bisa masuk ke dalam tanah. Mereka tetap ada di atasnya, orang yang lewat akan menginjak benih itu. Burung-burung dengan cepat memakan benih yang masih terlihat di atas tanah itu. Apa artinya? Gambaran orang mendengar firman, tetapi hatinya sudah keras, kering, menolak, tidak mau mendengar, atau tidak siap untuk ditaburi, apalagi tunduk kepada firman Tuhan. Tapi tugas kita terus menabur, sekalipun ada banyak orang menolak. Hatinya keras, tapi terus kita menyampaikan firman Tuhan.
Mungkin tanah yang berbatu. Tanah berbatu yang bukan tanah yang dipenuhi oleh batu atau tanah yang dangkal. Di Palestina lapisan tanah tipis, di atasnya batu kapur. Di tanah ini benih akan tumbuh dengan cepat karena tanah menjadi hangat dengan cepat di bawah sinar matahari. Tetapi tanpa kedalaman tanaman akan mati ketika mencari kelembaban dan atau makanan. Apa artinya? Mungkin yang mendengar firman Tuhan akan memiliki antusias yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Mereka menerima firman Tuhan. Menerima dengan gembira, dengan sukacita. Ada hasrat yang besar, ada luapan sukacita. Tapi hanya sebentar, karena tidak berakar. Pada saat ujian integritas dan penderitaan datang, antusiasme itu pun lenyap. Ini menggambarkan mereka mendengarkan firman, menerima. Tapi ketika penderitaan, penganiayaan datang, dia tidak tahan. Lalu memilih meninggalkan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, akan mendapatkan harapan, kesembuhan, memberikan makan, mujizat dan sebagainya. Mereka mengikut Yesus karena akan mendapatkan penghiburan. Penekanan mereka adalah apa untungnya bagi saya ikut Yesus. Mentalitasnya adalah, ya Tuhan berkatilah aku. Berikanlah aku ini dan itu. Mentalitasnya kurang komitmen kepada Tuhan dan egois. Prinsip ikut Yesus apa untungnya bagi saya. Tapi saudara-saudara kita terus harus menabur di tengah-tengah tanah yang seperti itu. Lalu tanah yang penuh dengan semak duri. Benih itu tumbuh sebentar tapi kalah kuat dengan semak duri yang menghimpit. Lalu matilah pohon itu. Jenis tanah ini menipu. Tanah yang bagus tapi juga memiliki semak duri. Ini menggambarkan orang yang mendengar firman dan menerimanya. Tetapi kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan menghimpit firman ini sehingga tidak bertumbuh dan berbuah. Harta benda, kenyamanan hidup membuat mereka jauh dari hadirat Tuhan. Inilah gambaran orang yang cintanya terhadap dunia membuat tidak berani berkorban demi ikut Tuhan dalam kesetiaan dan dalam pertumbuhan rohaninya. Hobinya menyedot perhatian, waktunya itu diberikan buat hobi, buat ambisi dalam pekerjaannya, dalam karirnya menguras tenaga dan waktu, dan dia tidak punya waktu untuk Tuhan. Demi materi bisa rela meninggalkan ibadah, demi hobi bisa meninggalkan ibadah. Tidak jarang kebenaran dijual untuk meraih impian. Tapi itulah tanahnya. Kita terus menabur. Apa mungkin kita menabur tanah yang keras berbatu dan tanah yang bersemak duri? Rasanya berat tantangannya. Jangan-jangan kita bisa frustrasi. Jangan-jangan ikut-ikutan gaya mereka. Sebagai murid Yesus, harus belajar dari Yesus. Anda harus bersiap menabur. Karena Anda adalah penabur. Tidak memilih hanya tanah yang subur. Tapi semua tanah. Walaupun kenyataan ada banyak benih yang jatuh sia-sia. Tapi penabur tidak peduli. Dia berani ambil resiko. Dia sungguh-sungguh terus berjuang menabur benih itu. Pasti ada tanah yang baik. Pasti ada yang menerimanya dan menghasilkan buah. Anda dan saya harus siap menabur. Keluar ke dunia ini. Walau ada risiko besar. Sadari, tidak semua akan mendengar dan bertobat. Tapi tetap lakukan. Karena ada tanah subur. Yakni orang-orang yang akan menerima firman Tuhan. Yang akan menerima apa yang kita lakukan. Mereka akan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Tanah subur. Dia mendengar pesan, menjalankan pesan dalam kehidupannya. Dan berbuah. Berbuahnya luar biasa. Tanah subur di Israel cuma 10 kali lipat. Kalau Yesus mengatakan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, berarti terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, kita diajak
terus menabur. Anda akan melihat keajaiban Tuhan ketika Anda menabur. Bukan hanya bersiap menabur, tapi menaburlah sebagai murid Tuhan di tengah-tengah dunia, melanjutkan tugas Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan dan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur diingatkan. Tugas kami melanjutkan tugas-Mu sebagai murid Tuhan. Ajarlah kami belajar menjadi murid-Mu, bukan hanya orang Kristen. Murid yang setia kepada-Mu sampai mati. Yang terus menekuni firman Tuhan. Yang meneladan dalam pola pelayanan Tuhan, mengimitasikan karakter Tuhan, dan terus menabur, mewartakan Injil Tuhan, menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan dan setia kepada Tuhan. Tuhan, di sisa hidup yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami menabur, dan menabur. Menabur tak henti. Melanjutkan tugas-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena kami percaya ketika kami masih diberikan hidup, kami melanjutkan tugas-Mu di tengah-tengah dunia. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Berkati pimpinan bangsa kami, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dengan baik. Berkatilah pemerintah dari pusat sampai daerah, yang saat itu terus berperang menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Berikan hikmat dan bijak kepada mereka. Berikan kemampuan kepada mereka. Bekerja sama dengan aparat pemerintah. Dengan para dokter, rumah sakit, perawat. Biar Tuhan Kau boleh menolong mereka di dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Tuhan, kami serahkan seluruh upaya bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah pemerintah juga boleh terus meningkatkan kehidupan kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa kami. Semakin hari semakin adil, makmur, sejahtera, aman dan tentram. Kami juga bersyukur buat gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah gereja-Mu di tengah-tengah perjalanannya. Tentu ada banyak pergumulan di tengah-tengah gereja-Mu dalam menghadapi pandemi COVID ini. Ketika harus kebaktian secara online. Biar gereja-Mu juga boleh dapat melayani umat. Biar di tengah-tengah situasi seperti ini, umat sehati saling melayani, saling mendoakan, saling memperhatikan. Sehingga gereja Tuhan, di mana Tuhan Sang Kepala Gereja, memimpin gereja ini, di dalam kesehatian, kerukunan, kedamaian, saling menopang, saling membantu, satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu. Mungkin saat ini umat menghadapi banyak masalah, beban dan pergumulan. Masalah keluarga, pekerjaan, usaha. Tuhan, Kau tahu satu persatu. Kau tilik dan Kau tolong para umat-Mu ini. Di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah usaha dan keluarganya.
Jadilah teman yang setia buat mereka ketika menghadapi pergumulan dan tantangan, kesulitan-kesulitan. Tuhan tolong dan bantu umat-Mu. Kami berdoa juga buat umat-Mu yang sakit. Tuhan menolong mereka, membantu mereka berjuang, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang mendengarkan ibadah ini, yang ikut berbakti di rumah. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi, apapun beban hidup mereka, Tuhan tolong mereka. Tuhan bantu mereka. Berjuanglah bersama mereka. Damping mereka Tuhan. Dan jangan meninggalkan mereka. Kami menunggu karya-Mu dalam hidup mereka. Inilah Tuhan doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan, dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Ezra 3 ayat 5. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga kalau kami boleh memberikan persembahan. Kiranya terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini. Ya Bapa, ajar kami untuk dapat selalu menaburkan kasih untuk setiap orang di sekeliling kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikanlah
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin.